Detik-detik Walter Monginsidi akan ditembak mati. Tangannya tetap menggenggam Alkitab. Robert Walter Monginsidi merupakan salah satu pahlawan nasional. Lahir dari pasangan Petrus Monginsidi dan Lina Suawa pada tanggal 14 Februari 1925 di desa Malalayang, kota Manado. Sejak kecil, Walter Monginsidi lebih akrab dipanggil Bote. Meskipun orang tuanya berprofesi sebagai petani kelapa, Bote kecil sudah diajarkan akan pentingnya pendidikan. Ia mengenyam bangku sekolah Hollands Inland School atau HIS setingkat SD dan tamat Merwitgebreid Laher Onderwijs Mulo setingkat SMP Frater Don Bosco di Manado. Pada masa pendudukan Jepang, Walter menimba ilmu di sekolah pertanian yang didirikan pemerintah Dai Nippon, serta di saat bersamaan menekuni juga bahasa Jepang di sekolah keguruan bahasa Jepang. Keduanya berada di Tomohon. Setelah lulus, ia menjadi guru bahasa Jepang di beberapa wilayah termasuk kampung halamannya. Tetapi itu belum cukup bagi Walter Monginsidi. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Dia pergi ke Makassar tak lama setelah Soekarno mengumandangkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Belum lama dia ada di Makassar, tiba-tiba dia melihat tentara Belanda bersama sekutu datang ke Indonesia dan ke Makassar melalui Netherlands Indies Civil Administration atau NICA, dan Belanda ternyata ingin kembali menguasai Indonesia untuk menjajahnya kembali. NICA atau NICA mendarat di Makassar tanggal 23 September 1945. Saat itulah jiwa perjuangan Walter Monginsidi mulai membara di dadanya. Walter dan pemuda-pemuda Makassar tidak sudi melihat Belanda akan kembali menjajah Indonesia. Walter dan pemuda-pemuda Makassar bergabung dengan LAPRIS, Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi. Walter bersama pejuang Makassar, diantaranya Makaraeng, Daeng Manjurungi, Ranggong Daeng Romo, Baso Lanto, Daeng Silakaraeng Loloa, dan Ali Malaka. Melihat semangat Walter Monginsidi dalam mempertahankan kemerdekaan RI, maka teman-temannya menjuluki dia harimau dari Malalayang. Tentara Belanda sempat dibuat tak berdaya oleh Walter Monginsidi ketika Walter berani masuk ke dalam markas Belanda dengan menyamar sebagai tentara Belanda. Berulang kali Walter melakukan tentara Belanda kewalahan, dan sampai seorang teman dekatnya berkhianat kepadanya. Akhirnya Walter Monginsidi diringkus tentara Belanda tanggal 26 Oktober 1948. Walter pun dijatuhi hukuman mati dan menunggu eksekusi. Dia dipenjara selama 5 bulan. Di dalam penjara, Walter tidak melakukan apa-apa selain membaca Alkitab, kitab suci yang sudah biasa dibacanya sejak kecil. Pada Senin pagi 5 September 1949, Walter Monginsidi digiring ke lapangan tangsi KIS. Dia berjalan dengan wajah tenang, ceria, sambil memeluk Alkitab yang menemaninya sehari-hari dalam penjara. Dengan santai tapi tegar, Walter Monginsidi menjabat tangan regu eksekutor atau juru tembak dan meminta mereka menembak setelah mulutnya memekik sebuah kata. Bote atau Walter Monginsidi tidak mau memakai penutup mata.
Tatapannya tertuju dekat ke moncong senapan yang mengacung. Aba-aba lalu diberikan. Semua orang yang menonton eksekusi itu dibuatnya penasaran. Kata apakah yang ingin dia ucapkan sebelum ia ditembak mati? Tiba-tiba Walter mengangkat tangan kanannya yang sedang menggenggam Alkitab, dan tangan kiri mengepal ke udara setinggi mungkin. Lalu ia berteriak, "Merdeka!" Setelah Walter berteriak merdeka, maka juru tembak melepaskan peluru secara bersamaan ke arahnya. 9 peluru bersarang di tubuhnya. Walter pun jatuh bersimbah darah. Dan darah itu membasahi Alkitab yang ada di tangan kanannya. Dan di depan regu penembak pun dia masih sempat menulis penggalan kalimat seperti ini. Setia hingga terakhir di dalam keyakinan. Setia hingga terakhir di dalam keyakinan. Saya, atas nama teman-teman dari Regu Penembak, minta maaf sebelumnya. Kami hanya menjalankan tugas. Perintahkan menembak saya setelah saya berteriak merdeka. Penggalan kertas itu lalu diselipkan di dalam Alkitab. Kalimat itu dikutip dari Alkitab Wahyu 2 ayat 10 yang berkata, "Setia sampai mati." Dan Walter Robert Monginsidi dinyatakan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 6 November 1973 oleh Presiden Soeharto. Kalimat setia hingga terakhir di dalam keyakinan itu mengandung dua arti. Pertama, ia setia hingga terakhir di dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kedua, ini sebuah pernyataan bahwa ia setia sampai mati dalam keyakinannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini sama seperti pernyataan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 6-7 dikatakan, "Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Walter Robert Monginsidi atau Bote bukan hanya seorang pahlawan nasional, tetapi tidak berlebihan kalau kita juga menyebutnya sebagai pahlawan iman. Ketika di penjara, dia selalu membaca Alkitab, dan Alkitab itu tetap dalam genggamannya sampai peluru menembus tubuhnya. Klaar om de vuren. Merdeka! Jangan kau bersedih, walaupun esok pagi hari hukuman mati. Walter Monginsidi, kau tak takut mati, biar korban nyawa sendiri
Siapa tidak kan bersedih bila di kau pergi. Apalagi si jantung hati hidup serasa mati. Walter Walter mengintiri bagaikan dalam mimpi. Kekasihmu relakan kau pergi demi ibu pertiwi. Walter mengintiri kau tak takut mati. Biar korban nyawa sendiri, 1000 mengganti. Siapa tidak kan bersedih bila di kau pergi. Apalagi si jantung hati hidup serasa mati. Walter mengintiri, jangan di kau bersedih. Walaupun esok pagi hari hukuman mati.